hidup tegas sangat dibutuhkan di zaman yang semakin tidak menentu ini. Bahkan ketegasan harus dijadikan sebagai karakter manusia. Tanpa ketegasan, seseorang akan sangat mudah terseret dalam arus yang negatif. Dan dengan demikian, akan membuat dirinya menjadi pribadi yang tidak berintegritas. Sangat disayangkan ketika kita tidak berani untuk berkata tidak atau menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, hanya karena merasa tidak enak dengan sesama. Lalu bagaimanakah caranya supaya kita bisa punya karakter yang tegas, tetapi tetap bisa menjadi pribadi yang menyenangkan? Haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara pemirsa sekalian dalam program kita Cermin Hati. Malam memang sudah larut, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin sudah berkata, "Duh, pendeta, hari ini it's a chaotic day. Ini hari yang nyebelin banget, hari yang banyak persoalan banget, sampai malam ini saya nggak bisa tidur. Dan hari ini saya sedang menyaksikan program ini." Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak kebetulan sudah menyaksikan program ini, saya percaya ada kasih Tuhan yang sedang menyertai saudara. Mungkin sudah sedang menyaksikan program ini di rumah sakit, menemani keluarga, atau menemani sahabat, atau menemani famili, istri saudara atau suami saudara sedang terbaring sakit. Saya mau ingatkan buat saudara, kasih Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Karena selalu saya katakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan melihat kekurangan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang sangat spesial sekali, karena hari ini kita mau bicara tentang Tuhan kita tegas. Mungkin saudara berkata, ini ngeri banget pendeta, malam-malam ini kita bicara tentang Tuhan yang tegas. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, dalam ketegasan kasih-Nya, Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, dan Dia membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Mari saya ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang Tuhan yang tegas ini, ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan tegas, apakah Dia sebegitu sadis, saudara-saudara, ya kan? No, Dia tegas, tetapi Dia penuh kasih. Dia penuh kasih, tetapi pada saat yang bersamaan, Dia juga adalah Allah yang tegas. Coba lihat Hosea pasal 1 ayat yang ke-12, dan terus kita belajar sampai Hosea pasal 2 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Katakan kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Jadi ada dua kata Ibrani di sini, Ami dan Ruhama. Nah, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ayat yang kedua, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang bacaan ini kalau kita pelajari, kok kayaknya bukan seperti kitab suci, ya? Kok keras banget Tuhan bicara. Dikatakan, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, lalu membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Kok Tuhan begitu keras? Kok Tuhan begitu tegas? Kok Tuhan begitu tega? Bahkan ayat yang ketiga dikatakan tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harus kita sadari, Allah kita, Allah yang tidak bisa dipermainkan. Betul Dia Allah yang penuh kasih, tetapi Alkitab berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dari sini saya pada dasarnya kita menyembah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang penuh kasih, namun dalam kasihnya Dia tegas. Dalam ketegasannya Dia penuh kasih. Saya ulangi sekali lagi, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dalam kasihnya Dia tegas. Dalam
ketegasannya dia penuh kasih. Haleluya. Nah, saya pelajari selanjutnya karena dia Allah yang tegas dan kasih, dia Allah yang kasih tegas. Maka yang pertama kita belajar dalam kasihnya dia mengampuni, dalam ketegasannya dia menghajar kita. Mungkin selama saya berkata, bagaimana Allah yang kasih bisa menjadi Allah yang tegas? Bagaimana Allah yang tegas bisa menjadi Allah yang kasih? Saya ulangi sekali lagi. Dalam kasihnya dia mengampuni dosa kita. Tapi dalam ketegasannya dia menghajar segala dosa-dosa kita. Tujuannya cuma satu, bukan untuk menghancurkan kita, tapi agar kita bertobat, agar kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Yang kedua saya pelajari, kalau dia Allah yang tegas tapi penuh kasih, dia Allah yang kasih tapi tegas. Yang kedua, dalam kasihnya dia memilih dan juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Namun dalam ketegasannya dia berkata buat mereka yang mempermainkan dia, buat mereka yang hidup dosa, buat mereka yang hidup berlaku munafik, dia akan berkata, nyanyi di hadapanku, hai kamu membuat jahat. Yang ketiga saya pelajari dalam kasihnya, ia menjawab doa-doa kita. Tapi dalam ketegasannya, ia menegur kita tidak sungguh-sungguh dalam doa. Saudara yang kasih Tuhan, hanya kita bilang kamu berdoa, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Artinya apa? Kita berdoa untuk memenuhi ambisi kita. Masa orang berdoa, Tuhan, dia menyakiti saya, Tuhan hajar dia, Tuhan pukul. Masa doa begitu? Ada banyak orang Tuhan, masa dia begitu berhasil dan sukses, Tuhan jadikan saya juga berhasil supaya saya lebih hebat dari dia. Wah, itu namanya doa-doa yang gak beres, saudara, ya kan? Dan yang keempat saya pelajari dalam kasihnya, ia menyediakan surga, tapi dalam ketegasannya, ia menyediakan neraka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita tahu bahwa Allah kita dahsyat. Dalam ketegasannya dia penuh kasih, tapi dalam kasihnya dia penuh ketegasan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali saya program ini. Pastikan saudara taat program ini, jangan pindahkan channel saudara. 30 menit ke depan ini sudah tidak butuh pindahkan channel saudara. Karena kita akan belajar lebih jauh tentang Tuhan yang tegas, tapi Tuhan yang baik. Tuhan yang tegas, tapi Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang tegas, tapi Tuhan yang punya rencana indah buat anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, saya kembali setelah ini, pastikan tetap ada di cermin hati. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih di cermin hati, masih kita membahas tentang Tuhan kita itu tegas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya kenapa Tuhan perlu tegas? Karena manusia bisa hidup dalam dosa, manusia bisa hidup dalam kemunafikan, manusia dapat hidup dalam keadaan mempermainkan Tuhan. Untuk ketiga hal ini, Allah akan bertindak tegas kepada kita. Tapi waktu kita bertobat, waktu kita minta ampun, waktu kita berbalik, maka Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Karena itu yang kita sedang belajar. Dalam ketegasannya dia penuh kasih, tetapi dalam kasih-Nya dia penuh ketegasan. Nah, pertanyaannya, beberapa hal penting tentang ketegasan Allah yang harus kita pahami. Ada berapa itu? Satu, ketegasan Allah menuntut kita untuk hidup dalam kesucian. Jadi ketegasan Allah bukan karena dia emosi. Ada banyak orang tegas, kenapa? Karena nggak bisa sabar. Ya kan, aduh bapak gue marah-marah nih, habis dia orangnya darah tinggian kali. Nah itu kan. Jadi kadang-kadang kita marah, kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol diri. Kita marah karena kita nggak bisa sabar. Kita marah karena kita udah nggak tahan lagi dengan keadaan yang terjadi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang tegas, bukan Tuhan yang emosional. Tuhan yang tegas, bukan Tuhan yang tidak bisa mengontrol kesabarannya. Tetapi izinkan saya ingatkan buat setiap saudara, Tuhan yang tegas. Karena Tuhan mau mengarahkan kita. Tuhan mau bawa kita pada kehidupan yang lain. Karena kalau kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kemunafikan, kita hidup mempermainkan Tuhan, maka ujung-ujungnya kita diseret Tuhan. Kita akan diseret setan untuk menuju pada kebinasaan. Tetapi kalau kita berbalik, kita mulai hidup dalam kesucian, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang baik.
Yang kedua, saya pelajari beberapa hal penting tentang ketegasan Allah. Bahwa ketegasan Allah menuntut kita untuk hidup dalam kebenaran dan kesungguh-sungguhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dua kata ini saya mau saudara perhatikan baik. Yang pertama kebenaran, yang kedua kesungguhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari ada banyak orang hari-hari ini cuman cari yang enak dan cari yang apa? Yang untung. Enak dan untung hari-hari ini itu yang banyak dicari orang. Makanya sampai ada orang kasih nama anaknya Untung, saudara. Iya kan? Dan temennya bilang, si Untung lagi rugi tuh. Ini lagi lebih bingung. Iya kan? Nama sama keadaan gak cocok, saudara. Si Untung rugi tuh. Untung rugi, untung rugi. Bagaimana untung rugi, ya kan? Nah, tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, padahal dua ini adalah hal yang dahsyat, yaitu benar dan sungguh-sungguh. Apapun yang kita jalankan dengan benar, apapun yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti hebat. Setuju? Iya kan? Apapun yang kita jalankan dengan kebenaran. Kalau orang udah mulai jalannya berkelok-kelok, orang udah jalannya mencari keuntungan buat dirinya sendiri, mencari yang enak buat dirinya sendiri. Wah, ini bahaya, saudara-saudara. Dunia ini sebetulnya cuma kehilangan dua orang ini. Orang yang mau melakukan yang benar dan melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan. Saudaraku, meskipun IQ kita nggak tinggi-tinggi benar, meskipun kita sebetulnya nggak pinter-pinter banget, meskipun kita sekolah nggak tinggi-tinggi amat, tapi kalau apapun yang kita kerjakan benar, apapun yang kita kerjakan sungguh-sungguh, engkau pasti sukses. Dua hal ini aja engkau jaga. Jangan bohong, jangan curang, jangan menghalalkan segala cara. Tapi orang sekarang nggak penting yang benar, nggak penting yang sungguh-sungguh. Pokoknya enak nggak gitu ya kan. Dan yang kedua, pokoknya menguntungkan nggak. Mau menguntungkan, mau itu nggak benar kek, mau itu nggak sungguh-sungguh kek. Pokoknya untung gitu. Nah, ini yang bahaya. Karena itu Tuhan itu tegas. Sehingga mengarahkan kita terus. Supaya kita mengarahkan pada dua hal penting ini. Yaitu benar dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan benar. Benar dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan benar. Itu dia ya. Yang ketiga, beberapa penting tentang ketegasan Allah. Ketegasan Allah membuat ia tidak sayang dalam menjatuhkan hukuman bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita bilang, ya anak saya sih salah pendeta, tetapi ya namanya anak saya gitu. Ya kan. Jadi kebenaran kadang-kala berpihak. Karena dia anak saya, karena dia saya sayang, ya karena saya nggak tega. Nah, nggak bisa gitu, saudara-saudara. Karena Allah menghukum kita bukan untuk kepuasan. Ada banyak orang tua menghukum anak-anaknya karena kepuasan. Ada banyak orang memaksa orang untuk dihukum karena apa? Kepuasan batinnya. Habis dia udah menghina saya pendeta, saya harus buat aturan sampai dia dihukum biar dia kapok. Nah, artinya apa? Kita pengen puas. Tetapi ketika Tuhan menghukum kita, bukan supaya dia puas, tetapi ketika Tuhan menghukum kita, ketika Tuhan mendidik kita, supaya kita berubah, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita menjadi pribadi yang dapat menanggalkan ikatan-ikatan jahat dan dapat meraih kebenaran-kebenaran ilahi. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini sebetulnya simple. Hidup ini sebetulnya sederhana. Kadangkala yang bikin repot adalah ambisi-ambisi kita sendiri. Kepuasan-kepuasan daging kita. Karena kita mau dipuaskan secara daging. Tetapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, Tuhan kita tegas. Dia mau kita berubah. Dia mau kita terarah kepada kehendaknya. Dia mau kita menjalankan yang benar dalam kasih yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari hal penting tentang ketegasan Allah. Ketegasan Allah dibarengi dengan kesabarannya dalam mendidik serta membimbing kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, dalam ketegasannya Allah adalah Tuhan yang sabar, yang membimbing dan mendidik kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sampai dia tegur kita, itu bukan karena dia begitu marah sama kita, tetapi kalau dia tegur kita, kalau dia mau didik kita, dia mau bimbing kita. Alkitab berkata dituntunnya kita di dalam jalan yang benar oleh karena namanya. Berarti hari ini kita belajar bahwa Allah kita tegas. Dan dalam ketegasannya dia punya target-target yang indah.
supaya kita mengalami segala berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa buat saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami rindu menjadi sahabat doa buat setiap saudara sekalian. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Saya akan berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, dan saya akan bicara lebih jauh tentang ketegasan Allah ini, sehingga kita dapat mengalami segala hal yang baik dalam Allah yang tegas dan penuh kasih dalam hidup kita. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih di Cermin Hati. Masih kita membahas tentang Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tegas. Ada banyak orang pikir, oh Allah penuh kasih. Amin. Dia memang penuh kasih. Tetapi dalam kasihnya dia tegas, dalam ketegasannya dia penuh kasih. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena pisahkan kasih dari ketegasan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan kita menjadi orang yang gak ada aturan. Tetapi pisahkan ketegasan dari kasih, maka itu hanya akan menyakitkan. Jadi dalam kasih harus ada ketegasan, dalam ketegasan harus ada kasih, maka disitulah terjadi keseimbangan. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti sebelum saya berdoa buat setiap saudara, maka kita perlu belajar dulu. Karena dia Allah yang tegas, apa yang perlu kita sadari? Yang pertama, jangan berusaha push the boundaries. Kalau Tuhan udah bilang nggak boleh, jangan lewati batas ini, jangan try to push the boundaries. Ada banyak orang selalu mau coba push the boundaries. Ya, saya sih tahu sih bohong nggak boleh, pendeta. Tapi kalau bohong untuk kebaikan gimana? Ya kan? Jadi kita coba push the boundaries. Saya sih tahu bohong nggak boleh, pendeta. Tapi kalau sekali-kali, ya kan, namanya kan juga manusia, pendeta, pasti ada kekurangannya, ya kan, ya pendeta, saya tahu selingkuh sih nggak boleh, tapi kalau cuma curhat-curhatan aja, ya kan, jadi kita coba push the boundaries. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, karena Tuhan yang tegas, kita nggak usah main-main dengan Tuhan. Pokoknya ambil area aman dalam hidup kita. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan sudah nyatakan, apa yang firman Tuhan sudah katakan, biarlah kita hidup di dalamnya. Karena selalu saya katakan bahwa tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kecuali berjalan dalam terang firman Tuhan. Karena dalam terang firman Tuhan ada damai, dalam terang firman Tuhan ada kekuatan, dalam terang firman Tuhan ada sukacita, dan dalam terang firman Tuhan ada tuntunan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya menyebut tuntunan Allah ini sebagai tuntunan supranatural. Apa yang kadangkala secara akal manusia kita nggak mampu memikirkannya, tapi Tuhan menuntunnya dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Karena dia Allah yang tegas. Yang kedua, jangan melanggar line of honor-nya Tuhan. Artinya gini, kalau Tuhan sudah bilang tidak, ya kan, maka kalau kita paksakan, misalnya contoh, Alkitab sudah bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kadang-kadang kita berkata, habis kita udah nggak cocok sih pendeta, habis kita udah saling menyakitkan. Loh, kalau kita udah merasa nggak cocok, udah saling menyakitkan, kita harus berubah. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus cari jalan keluarnya. Jangan justru kita ambil jalan bodoh. Ya udahlah, kayaknya udahlah saya bercerailah, apa yang mau terjadi terjadilah. Nah itu yang saya bilang melanggar line of honor-nya Tuhan. Kalau Alkitab berkata, marilah kita hidup dalam kekudusan. Lalu engkau hidup dengan selingkuh, engkau hidup dengan seks bebas, engkau nonton tayangan-tayangan cabul, engkau hidup dengan onani dan masturbasi, maka apa yang terjadi? Kita melanggar line of honor-nya Tuhan. Dan kalau kita udah melanggar line of honor-nya Tuhan, bukan Tuhan yang kecewa, bukan Tuhan yang sakit hati, kitanya yang menuju pada kehancuran. Kenapa? Dosa itu adalah sesuatu yang tidak baik buat kita. Dosa itu adalah sesuatu yang menghancurkan kita. Jadi kalau kita paksakan untuk tetap hidup dalam dosa, maka kita akan hancur sendiri. Jangan sudah bilang, oh kalau saya hidup dalam dosa, Tuhan memukul saya. Enggak perlu, saudara. Tuhan enggak perlu memukul kita. Karena memang dosa adalah segala sesuatu yang menghancurkan kita. Makanya ketika kita tahu Tuhan tegas, jangan
melanggar line of honor-nya Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, karena dia Allah yang tegas, jangan pernah menganggap murah anugerahnya yang mahal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan memberi anugerah cuma-cuma, itu bukan karena murah. Yesus mati dari kayu salib buat kita, itu bukan murah. Itu mahal dan tak terbeli. Dia berikan cuma-cuma buat kita, karena memang tidak mungkin kita bisa merebutnya. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, anugerah Tuhan itu mahal. Apa anugerah Tuhan yang mahal? Keselamatan. Apa anugerah Tuhan yang mahal? Kasihnya yang besar. Apa anugerah Tuhan yang mahal? Dia telah memilih kita. Dan apa anugerahnya yang mahal? Bahwa Allah telah memberikan Roh Kudusnya buat kita. Itu adalah anugerah mahal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena itu jangan menganggap murah, jangan menganggap sepele. Ya saya tahu Tuhan ada, tetapi ini belum waktunya buat saya sekarang untuk hidup dekat sama Tuhan. Waduh, itu yang saya bilang menganggap murah. Karena itu Alkitab berkata kalau Roh Kudus memanggil kita, jangan keraskan hati. Artinya apa? Waktu kita mulai sadar, waduh Tuhan anugerahnya begitu besar, biarlah Tuhan kehendakmu jadi dalam kehidupanku. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, karena dia Allah yang tegas, jangan mempermainkan His great calling atas hidup kita. Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Alkitab berkata apa? Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Berarti dia panggil kita untuk membereskan beban berat kita. Habis itu dia panggil kita untuk pergi dan menjadi berkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mempermainkan His great calling. Artinya apa? Oh, berkatnya kita mau, mujizatnya kita mau, segala kehendak yang baik kita mau, tetapi tanggung jawabnya tidak kita jalankan. Biarlah hari ini kita mengerti Allah kita tegas. Saya tidak boleh main-main dengan dosa, tapi saya sedang diarahkan untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena saya percaya ketika kita saling mendoakan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Izinkan hari ini juga saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk mereka yang mungkin hari-hari ini hidup dalam dosa, hidup munafik, hidup mempermainkan Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hidup jauh dari Tuhan dipanggil kembali, sehingga kami menyadari Allah yang tegas adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang tegas, Allah yang mengarahkan kami untuk kehidupan yang lebih baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersemangat dalam cinta Tuhan. Karena kita tahu dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Selamat malam dan sampai berjumpa pada program berikut. Pastikan kita bercermin hati kita agar kita melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa program berikut. Haleluya.